Assalamualaikum, kali ini yuk kita ngobrolin sesuatu yang kayaknya deket banget ya sama kita semua, sesuatu yang sangat personal, yaitu gimana sih caranya kita merawat iman, apalagi pas lagi ngerasa rapuh banget di tengah kesibukan dunia. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada di satu titik di mana iman tuh rasanya lagi goyah? Mungkin semangat ibadahnya lagi turun, atau hati rasanya kok jauh banget ya dari rasa tenang? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, yang pertama banget perlu kita pegang adalah sebuah kebenaran yang mendasar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan mengajarkan kita kalau iman itu ya emang begitu, sifatnya fluktuatif, kadang naik, kadang juga bisa turun. Dan ini tuh bagian yang wajar banget, alami dari perjalanan spiritual kita semua. Jadi poin kuncinya tuh ini, pas iman kita lagi turun, itu bukan berarti kita gagal, sama sekali bukan. Coba deh kita lihat ini sebagai semacam sinyal. Ya, sinyal atau pengingat lembut kalau hati kita tuh sebenarnya lagi butuh perhatian lebih, butuh dirawat ekstra. Oke, jadi ke depan ini kita bakal jalan bareng ngebahas beberapa hal. Pertama, kita coba pahami dulu kenapa sih iman bisa rapuh. Terus kita kenali apa aja sih godaan dunia ini. Setelah itu, kita bakal bongkar isi toolkit spiritual buat hati kita, lihat pentingnya teman-teman yang baik, dan yang paling penting, kita akan belajar untuk nggak pernah menyerah. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, saat iman terasa rapuh. Nah, di sini kita coba jujur sama diri sendiri. Kita akui dan pahami kalau perasaan iman yang naik turun ini itu nyata dan itu valid. Sekarang, coba kita cari tahu, apa sih salah satu penyebab utamanya? Nah, di bagian kedua ini kita akan coba kenali daya pikat dunia. Sesuatu yang sering banget jadi akar masalah dari gangguan spiritual yang kita rasain. Nah, disinilah kita dapat tamparan lembut tapi kuat langsung dari Allah. Al-Quran bilang kalau kehidupan dunia itu cuma kesenangan yang menipu. Paham soal ini aja udah jadi langkah pertama buat sembuh. Artinya, kita sadar kalau banyak banget yang kita kejar di dunia ini, entah itu karir, validasi sosmed, dan lain-lain, itu tuh sementara dan sangat berpotensi bikin kita lupa. Oke, udah paham tantangannya, sekarang kita cari solusinya. Yuk, kita buka bareng apa yang bisa kita sebut toolkit spiritual buat hati. Isinya ada 3 amalan praktis yang bisa bantu kita nyambung lagi dan nyalain lagi api iman kita. Ini dia nih, 3 pilar utamanya. Yang pertama, dzikrullah, ya, selalu ingat Allah buat bangun lagi koneksi kita. Kedua, kita coba interaksi lagi lebih dalam sama Al-Quran, cari petunjuk dan obat di sana. Dan yang ketiga, puasa. Ini cara jitu buat ngendaliin hawa nafsu dan nguatin disiplin diri. Yuk kita bahas lebih dalam alat yang pertama. Ayat ini tuh kayak sebuah jaminan langsung dari pencipta kita. Di tengah dunia yang riuh dan bikin gelisah ini, ketenangan yang asli itu cuma bisa kita temuin pas kita balik lagi ingat sama Dia. Zikir itu ibarat jangkar buat hati kita yang lagi oleng kena badai dunia. Dan ada perumpamaan yang cakep banget soal ini. Zikir itu kayak air. Bayangin deh, air itu kan ngebersihinnya. Nah, zikir ini ngebersihin kotoran-kotoran yang nempel di hati kita gara-gara sibuk sama dunia. Jadi, setiap kita bilang subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, itu sebenarnya kita lagi nyuci hati kita sendiri. Lanjut, alat spiritual kita yang kedua, Al-Quran. Coba deh perhatiin kata yang Allah pakai di sini. Penawar, obat. Ini nunjukin kalau Al-Quran itu bukan cuma buat dibaca, tapi ini tuh resep dari Tuhan. Sumber penyembuhan buat jiwa yang capek dan hati yang lagi sakit. Dan alat ketiga kita, puasa. Hadis ini nyebutnya sebagai perisai. Keren ya, ini tuh latihan yang praktis banget buat ngelemahin cengkraman hawa nafsu. Jadi, pas kita belajar nahan lapar dan haus, sebenarnya kita juga lagi ngelatih jiwa kita biar lebih kuat secara spiritual. Oke, urusan daleman udah kita bahas. Sekarang kita geser ke faktor luar yang gak kalah pentingnya, lingkungan. Yap, di bagian ini kita bakal ngomongin soal betapa dahsyatnya kekuatan teman-teman yang baik buat perjalanan iman kita. Coba deh, lihat perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi, teman yang baik itu bakal ngingetin kita ke Allah, nguatin iman kita, ngajak berbuat baik. Tapi di sisi lain, teman yang lalai ya kebalikannya. Dampaknya tuh nyata banget dan langsung kerasa di hati. Hadis ini benar-benar negasin betapa pentingnya pilihan kita. Pengaruh teman dekat kita itu, kuat banget sampai-sampai bisa ngebentuk agama kita.
alias cara kita hidup. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, buat pinter-pinter milih siapa yang kita jadiin inner circle kita. Dan sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang paling nguatin dari semuanya. Jangan pernah putus asa. Fokus kita sekarang adalah ke sumber kekuatan terbesar kita, yaitu rahmat Allah yang gak ada batasnya. Coba bayangin deh, iman itu kayak api kecil di dalam diri kita. Mungkin kadang-kadang apinya meredup, cahayanya melemah, kena angin godaan. Tapi api itu nggak akan pernah benar-benar padam. Selama apa? Selama keinginan buat balik lagi ke Allah itu masih ada di hati kita. Dan inilah puncaknya, sebuah panggilan langsung dari Allah buat kita hambanya. Mau sejauh apapun kita ngerasa tersesat, pintu harapan itu nggak pernah ditutup. Perintahnya untuk jangan berputus asa, itu bukti terbesar betapa luasnya rahmat dan ampunannya. Ini pesan final yang harus kita pegang kencang-kencang. Jadi setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya iman diperbaiki, tapi langkah apa yang mau kita ambil? Satu langkah kecil aja, sesederhana apapun itu, yang bakal kamu ambil hari ini buat mulai ngerawat lagi api kecil di dalam hatimu.